Assalamualaikum guys. Ini vlog pertama saya. Eh, saya perkenalkan diri. Nama saya Aryo. Umur saya sekarang sudah 27 tahun. Dan saya sekarang sebagai wirausaha yang bergerak di bidang konstruksi. Mungkin teman-teman semua ada sama dengan saya latar belakang pendidikannya. Kita di sini sharing pengalaman kerja di bidang konstruksi tentunya. Tapi kalau ada teman-teman yang ingin sharing di bidang lain atau bertanya, kita saling sharing aja. Di sini ya pengalaman saya di bidang konstruksi masih sedikit, bisa dikatakan sedikit karena masih kira-kira baru 3 tahun saya bergerak di bidang konstruksi. Awal mulanya saya mengambil pendidikan di teknik sipil bukan niat atau minat dari saya sendiri. Kebetulan saya latar belakang di pendidikan sosial atau ilmu pengetahuan sosial waktu SMA. Jadi pas kuliahnya mungkin bagi kita yang berasal dari anak IPS, bahasa sekarang anak IPS, mungkin agak berat itu menurut dosen-dosen sipil. Tapi sebenarnya tidak, cuma berbeda latar belakang aja. Sebenarnya tidak, selagi kita ingin berusaha pasti ada jalan. Kebetulan saya cerita sedikit tentang pertama kali saya masuk ke dunia teknik sipil atau mengambil perkuliahan di teknik sipil. Itu dorongan dari orang tua. Saya pun tidak tahu, lantaran ya kita masih SMA. Kalau saya SMA masih bisa menentukan mana yang terbaik, jadi masih bertanya ke orang tua. Jadi saran orang tua coba mengambil di teknik sipil, karena di negeri bisa dikatakan tidak mungkin anak IPS masuk ke jurusannya eksakta atau anak IPA. Jadi saya mengambil di universitas swasta yang berada di Pekanbaru. Jadi pernah sebagai anak IPS mungkin kita pasti ditanya ngapa ngambil teknik sipil, sedangkan mata kuliah yang kita ambil atau jurusan yang kita ambil itu rata-rata IPA. Rata-rata IPA penuh dengan hitungan-hitungan. Untuk diketahui saja bahwa IPS itu sebenarnya bukannya tidak belajar menghitung atau sebagainya. Sebenarnya kita belajar, cuma kita belajar secara umum. Beda dengan yang anak IPA lakukan. Mungkin anak IPA dia lebih mendetail dalam pembelajaran menghitungnya. Tapi di sini anak IPS, saya rasa kalau masuk ke sipil kita sama anak IPA itu 50-50. Karena di sipil bukan hanya menghitung tentang bangunan atau macam-macam. Di sipil kita lebih banyak memahami tentang cara manajemen proyek. Ya, secara tidak langsung di waktu kita SMA, anak IPS ini lebih banyak belajar tentang manajemen, tentang keuangan atau sebagainya. Anak IPA jelas tidak sampai ke situ, karena waktu saya SMA di kelas 1-nya kita belajar semua. Yang untuk IPA-nya matematika, fisika, biologi, kimia, matematika, kalkulus, kita belajar semua. Memang yang kita pelajari singkat, bisa dikatakan singkat. Kalau di IPS-nya mungkin kita hanya belajar yang secara anak IPS mungkin hanya belajar tentang sejarah, sosiologi, sehingga saya belum ada di kelas 1 SMA.
kemudian ekonomi, hanya itu saja. Tapi sekarang yang diuntungkan itu anak IPS, karena setelah kita kelas 1 mengambil mata pelajaran dari anak IPA, di kelas 2-nya kita sudah memperdalam pelajaran dari IPS itu sendiri. Jadi bukannya IPA tidak perlu, kita perlu IPA, kita perlu menghitung, tapi yang kita pelajari itu sekedar cukup, bahasanya sekedar cukup, dan kita melanjutkan di IPS, yang disitulah kita belajar tentang sosialisasi, tentang akuntansi, segala macamnya. Memang kembali lagi berat, sebenarnya berat kalau untuk kita mendalami ke teknik sipil. Ada sedikit cerita kemarin waktu pertama kali kuliah kan kita ospek lah, bahasa dulunya ospek, sekarang mungkin apa lupa namanya. Jadi kita di ospek pernah ditanya sama dosen, sebenarnya dia asisten dosen. Jadi pertama masuknya serasa dikucilkan sebagai anak IPS tadi. Padahal kan ada jurusan-jurusan lain yang tidak mengambil di fokus ke IPA, tapi kenapa harus anak IPS yang dipertanyakan pertama kali masuk ke teknik sipil? Pertanyaannya seperti ini, ada enggak yang mahasiswa baru kita yang dari IPS? Di situ tidak satupun dari angkatan saya yang mau mengangkat tangan atau mengakunya anak IPS. Saya tidak tahu memang tidak ada atau macam mana. Yang jelas saat itu cuma saya sendiri yang mengangkat, dan seolah-olah asisten dosen yang melihat saya meremehkan kenapa mau masuk teknik sipil. Disitulah saya berpikir, emangnya kenapa dengan teknik sipil, antara sipil sama IPS ini apa? Tidak ada kecocokan atau macam mana? Itu pemikiran pertama saya. Kemudian oke lah, setelah kita lupakan, mungkin masih membekas di hati kan, masih di pikiran. Mulailah mengikuti perkuliahan di semester 1, semester 2. Ternyata di semester 1, semester 2 kita kan masih ibaratkan pelajaran yang dasar. Dan pelajaran dasar yang kita terima di semester 1, semester 2 sebenarnya itu pelajaran kelas 1 SMA. Yang saya anggap ya bisa lah, tidak ada masalah kalau kita serius, pasti bisa. Semua kan punya ekspektasi atau punya kemampuan masing-masing. Jadi tidak semestinya anak IPS itu tidak bisa masuk ke IPA. Selagi ada kemauan pasti ada jalan, kalau menurut orang-orang pintar sekarang lah bilang gitu. Oke guys, sekian dulu karena memori HP kita sudah penuh. Mungkin beberapa kawan atau teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di komentar. Kalian tidak perlu subscribe karena ini channel untuk